Oke, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan Bangku ya di channel Bangku Story. Banyak komen di video-video Bangku Story ketika Bangku Story mengupload tentang heritage maupun update tentang kota Purwokerto ya. Kenapa kota Purwokerto yang rame, kemudian banyak fasilitas publik yang memadai, tapi statusnya itu bukan sebagai kota atau zaman dulu disebut sebagai kota madya ya. Nah, di video kali ini Bangku akan mencoba mereview dan mengeksplor sejarahan kota Purwokerto yang sebenarnya hampir ya menjadi kota madya ya, hampir ya, di puluhan tahun yang lalu. Namun kenapa tidak menjadi kota atau kota madya? Apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab dan DPRD Banyumas ya untuk menjadikan Purwokerto sebagai kota ya. Oke, ikuti ya guys. Oke, sebelumnya Bangku Story akan menampilkan beberapa fasilitas publik yang menunjukkan bahwa Purwokerto sudah masuk menjadi kota menengah di Jawa Tengah ya. Bahkan mungkin dibandingkan kota-kota lain di Indonesia, Purwokerto sudah sangat layak secara fasilitas publik menjadi sebuah kota. Nah, yang Anda saksikan ini adalah alun-alun kota Purwokerto dengan background Gunung Slamet dan ada Masjid Baitulsalam di sebelah kanan. Kemudian ada pendopo Kabupaten Banyumas yang berada persis di bawah puncak Gunung Slamet kalau dilihat dari sisi selatan. Monumen Jenderal Gatot Subroto ya, patung kuda. Di belakang monumen ini rumah sakit umum daerah Profesor Margono Soekaryo ya. Nah, itu salah satu rumah sakit umum daerah terbesar ya di Jawa Tengah dan terbesar di Jawa Tengah bagian barat. Ini pasiennya tidak hanya datang dari Kabupaten Banyumas, tapi juga dari Brebes, Tegal, bahkan sebagian Jawa Barat ya, seperti Ciamis, Banjar, Tasikmalaya. Di sebelah timurnya ada Taman Kota, Taman Satria Berkoh ya. Nah, ke timur sana, Jalan Tentara Pelajar Imam, ada lapas ya, lembaga pemasyarakatan yang dulunya dekat alun-alun, sekarang ada juga di sini nih. Ini Tugu Adipura ya, masih di Berkoh teman-teman, Purwokerto Selatan. Biasanya air mancur di sekeliling tugu itu dihidupkan ya. Tugu Adipura sebagai penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup atas prestasi Purwokerto sebagai salah satu kota bersih ya. Ini teman-teman, bundaran air mancur Man 2 Banyumas. Banyak guru-guru agama di berbagai daerah punya kenangan dengan sekolah ini ya. Ini sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas. Dulunya adalah PGA Negeri ya, Pendidikan Guru Agama Negeri Purwokerto. Nah, ketika pendidikan guru setingkat SLTA dihapus, termasuk SPG ya, Sekolah Pendidikan Guru. Nah, ini PGA dikonversi atau bertransformasi menjadi Madrasah Aliyah Negeri dan namanya menjadi Man 2 Banyumas ya. Karena walaupun berada di kota Purwokerto ya, Purwokerto sebagai ibu kota Kabupaten Banyumas, maka namanya pun mengikuti nama kabupaten, yakni Banyumas, Man 2 Banyumas. Man satunya yang lebih dulu ada di Artawina untuk temui suasana pagi Pasar Wage Purwokerto ya, sisi timur. Hitam.
Pasar Wage Purwokerto dini hari, teman-teman. Sudah ramai. Ada bakul jajanan, sayuran. Ini pintu timur Stasiun Purwokerto ya. Salah satu yang membuat nyaman kota Purwokerto. Ada stasiun besar Purwokerto, namanya Stasiun Besar Purwokerto, di mana semua kereta eksekutif berhenti di sini ya, teman-teman. Nah, yang kita lihat ini adalah salah satu heritage PT KAI ya, yang tetap dipertahankan. Stasiun lama peninggalan Spoorwegen atau SS, di mana menjadi bagian jalur kereta api Cirebon Kroya ya, yang dibangun antara 1913 hingga 1916. Nah, di utara sana ya, nanti akan kita lihat stasiun yang disebut sebagai milenial. Ini gedung baru stasiun Purwokerto, teman, yang disebut sebagai stasiun milenial, yang menyambung dengan heritage di sebelah selatan ya. Ini sangat bagus, di situ ruang tunggunya sangat nyaman. Ada lantai 2 yang nanti rencananya akan ada akses masuk dari sini langsung ke lantai 2 dalam rencana, teman-teman. Teman-teman, ini belakang saya itu Tugu Gada Rujak Polo ya, di bundaran dekat underpass Sudirman, yang membagi arus lalu lintas. Ada yang ke arah stasiun, ke arah underpass ya, kemudian ke arah jalan-jalan Sudirman yang ke timur. Ada sebuah gedung tua yang pasti punya nilai sejarah ya, salah satu yang menunjukkan bahwa Purwokerto sudah eksis sejak era Hindia Belanda ya. Bangunan tua di Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto. Di depan ini salah satu heritage hotel besar Purwokerto, teman-teman. Itu kalau itu Cor Hotel, bangunan baru, teman-teman. Bangunan baru. Nah, hotel besar ini masih asli bangunannya, bentuknya maksudnya ya. Hotel besar Purwokerto di Jalan-Jalan Sudirman. Selain hotel-hotel lama, kini juga berdiri hotel-hotel megah berbintang. Komplek pertokoan di Jalan Jenderal Sudirman, teman-teman. Ini dulu yang di sebelah kiri adalah bekas pabrik gula Purwokerto ya. Suker Pabrik Purwokerto. Nah, di sebelah kanannya ini komplek perumahan karyawannya. Nah, di depan sana yang ada pohon beringinnya ada kantor wakil bupati ya, yang dulunya merupakan kantor wali kota administratif. Nah, hampir saja dulu Purwokerto menjadi kota madya ya, karena sempat memiliki wali kota administratif ya. Kita akan ke sana, teman-teman. Ya, ini teman-teman, di depan saya adalah gedung wakil bupati Banyumas yang dulu menjadi kantor wali kota di masa Orde Baru sampai tahun 99. Ini adalah perkantoran. Selain kantor wakil bupati, ada juga kantor perizinan satu atap dan kantor Dukcapil di Jalan Sudirman, Purwokerto. Jadi dulu sampai tahun 99 di masa Orde Baru sampai dengan awal masa reformasi, Purwokerto adalah kota administratif yang dipimpin oleh wali kota dan hampir saja jadi kota madya. Namun saat itu entah sebab apa, Purwokerto tidak seperti kota Batu, Malang, Cimahi, dan Tasikmalaya yang meningkat menjadi kota madya. Namun Purwokerto kembali ke induk Kabupaten Banyumas. Purwokerto pernah menjadi kota administratif berdasarkan PP nomor 36 tahun 82 yang mengacu pada Undang-Undang nomor 5 tahun 1974. Konsekuensinya, Purwokerto dipimpin oleh seorang wali kota yang bertanggung jawab kepada bupati.
Berbeda dengan Kota Madya yang memiliki wali kota dan DPRD, maka kota administratif tidak memiliki DPRD dan wali kota administratif adalah bawahan bupati. Perjalanan Purwokerto sebagai kota administratif berjalan sampai masa reformasi, dan pada masa akhir berstatus sebagai kota administratif, wali kotanya adalah Bambang Hartono. Di Indonesia ada 43 kota administratif pada masa Orde Baru, dan di Jawa Tengah ada 3, yakni Purwokerto, Klaten, dan Cilacap. Sebanyak 34 kota administratif berubah status menjadi kota atau kota madya. Namun sisanya kembali bergabung dengan kabupaten induk, termasuk Purwokerto yang bergabung kembali ke Kabupaten Banyumas, yakni pada tahun 1999. Untuk menyebut beberapa contoh, di Jawa kota administratif yang meningkat menjadi kota atau kota madya adalah Cimahi, Tasikmalaya, kemudian Batu Malang. Ya, mungkin timbul pertanyaan ya, kenapa Tasikmalaya yang tidak sebesar atau tidak lebih besar dari Purwokerto bisa meningkat menjadi kota madya, kemudian Batu di Malang, ya kenapa? Hal ini ya jadi pertanyaan besar bagi orang-orang sekarang. Saat itu kenapa tidak meningkat menjadi kota madya, namun kembali ke pangkuan Kabupaten Banyumas? Apakah karena infrastruktur yang belum siap atau SDM yang belum siap? Dari sisi SDM, Purwokerto tentunya tidaklah sejelek yang kita sangka. Ada PTN Unsud, UIN, kemudian perguruan tinggi swasta UMP, dan sekolah-sekolah favorit yang punya sejarah, di mana sejak zaman Hindia Belanda sekolah-sekolah itu sudah berdiri. Sedangkan untuk fasilitas publik, hotel, kemudian tempat belanja, pasar tradisional yang dimodernkan, memang saat itu belum sebagus sekarang. Selain itu, infrastruktur untuk mendukung roda pemerintahan di ibu kota Kabupaten Banyumas saat itu tentunya masih jauh dari harapan. Sehingga saat itu belum ada kesiapan untuk Kabupaten Banyumas dibagi menjadi dua, yakni Kota Purwokerto dan Kabupaten Banyumas. Nah, untuk saat ini usulan pemekaran Banyumas menjadi 3 daerah otonom sudah masuk ke gubernur dan pimpinan DPRD Jawa Tengah pada awal Januari 2021. Dari 27 kecamatan yang ada sekarang akan dibagi ke dalam 3 daerah otonom sesuai hasil kajian dari tim pemekaran LPPM Unsud dan Musyawarah Desa. Untuk Kabupaten Induk mencakup 10 kecamatan dengan ibu kota Banyumas. Sedangkan untuk persiapan kota Purwokerto terdiri dari 9 kecamatan. Sementara itu untuk daerah persiapan Kabupaten Banyumas Barat terdiri dari 8 kecamatan dengan ibu kota Wangon. Dengan demikian, berbeda dengan pembagian wilayah pada saat era Orde Baru, yakni ada Kota Administratif Purwokerto dan Kabupaten Banyumas, yang tentunya semula akan menjadi 2 daerah otonom. Usulan saat ini oleh Bupati dan DPRD Banyumas bahkan menjadi 3 daerah otonom. Bagaimana perkembangan usulan itu kita tunggu teman-teman, karena seperti kita tahu pemerintah saat ini masih melakukan moratorium pemekaran.
Namun demikian proses masih terus berjalan. Bekas stasiun timur ya Purwokerto ya, yang dulunya dibangun oleh SDS ya, Sayudal Stumtram Maskapai ya, kemudian menjadi stasiun timur pada saat sudah diambil alih oleh PCKA atau PT KAI sekarang. Nah, di sebelah kanannya atau sebelah utaranya adalah gedung-gedung eks peninggalan Belanda ya. Ada gedung Sosialita ya, Society, kemudian ada hotel ya, dan berbagai macam ya pusat perkantoran ya, dulu zamannya SDS ya. Ini kemudian menjadi kantor PT KAI Daob 5 Purwokerto dengan monumen berupa lokomotif C1411 ya, 1411. Jadi memang Purwokerto ini penuh sejarah, namun dibangun ya tidak sejak zaman kerajaan dulu ya, atau zaman masih berupa kadipaten, karena kadipatennya berpusat di Banyumas. Baru setelah perang Diponegoro ya, kota Purwokerto dibangun teman-teman ya, setelah 1830-an, dan makin meningkat ketika SDS membangun jalur kereta api antara Maos, kemudian Purwokerto, kemudian ke Sokaraja, Purbalingga, dan Kelampok sampai Wonosobo 1896 teman-teman. Baru Purwokerto meningkat pesat. Tapi sebelum perang Diponegoro ini belum ada teman-teman. Ini dibangun Belanda setelah era perang Diponegoro. Boleh kita baca referensinya ya. Terima kasih telah menonton video ini dan terus dukung Bangfu Story Channel. Like and subscribe punya Bangfu ya.